Tersangka pembunuh Nenek Saudah, usia 72 tahun, di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, yakni Agus W. dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tripurwanto didampingi Kasat Reskrim AKP Siketut Arya Pinati, dan Kasih Humas Ibtu Ikomang Triatmajaya pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 mengatakan tersangka Agus W. sempat diobservasi di Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Bali di Bangli dan dinyatakan normal. Kapolres menambahkan awalnya ada dugaan tersangka Agus mengalami gangguan jiwa sehingga dilakukan observasi di RSJ. Setelah itu, hasilnya ternyata tersangka dinyatakan normal alias tidak mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian, tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghabisi Nenek Saudah. Atas perbuatannya, tersangka Agus dipersangkakan melanggar pasal 338 KUHP tentang upaya sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, subsidiar pasal 365 ayat 3. KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lebih subsidiar lagi yakni pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seperti diketahui pada Jumat tanggal 14 Juni 2024, Nenek Saudah ditemukan tak bernyawa di belakang kamar mandi rumahnya di Banjarledok, Desa Pulukan, Pekutatan, Jembrana. Pada itu, tersangka Agus W. datang ke rumah sang nenek dengan tujuan mencuri barang di dalam rumah maupun di toko milik Saudah. Selanjutnya tersangka sembunyi di belakang kamar mandi rumah dengan menutupi dirinya dengan 3 karung plastik. Tersangka juga membawa linggis besi dan tas selempang. Sekitar pukul 12, saat menunggu kesempatan untuk menggasak barang, tersangka Agus dipergoki oleh Nenek Saudah. Karena kaget, tersangka langsung memukul punggung sang nenek dengan linggis. Korban akhirnya terjatuh dengan posisi tertelungkup dan bagian wajahnya menimpa pot yang berisi tanaman pandan. Akibatnya korban mengalami luka memar pada bagian wajah. Ketika itu korban masih bergerak-gerak. Melihat kejadian itu, tersangka Agus kembali memukul punggung sang nenek dengan linggis. Akibatnya korban mengalami luka memar dan tusuk di bagian pinggang sebelah kanan hingga tembus ke rongga perut. Korban terluka dan mengeluarkan darah segar. Setelah tidak berdaya, korban lalu dimasukkan oleh tersangka Agus ke dalam karung plastik putih. Jasad sang nenek selanjutnya ditinggal oleh tersangka untuk menggasak barang-barang di dalam rumah maupun toko korban. Setelah itu, tersangka kabur meninggalkan rumah korban. Setelah diburu, Agus akhirnya ditangkap Polres Jembrana saat sembunyi di Hotel Tinjaya, yang sudah keadaan tak berpenghuni, di Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Pekutatan, Jembrana, pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pagi. Kapolres Jembrana menyebut tersangka Agus W. melakukan kekerasan terhadap Nenek Saudah lantaran keburu dipergoki korban saat sembunyi di belakang kamar mandi sebelum mencuri barang-barang. Kepada Kapolres, tersangka Agus mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia, salam presisi. Selamat siang rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan rilis beberapa kasus. Yang pertama yaitu kasus yang sudah lama terjadi sebenarnya, yaitu kasus pembunuhan. Di mana kejadian yaitu tanggal 14 Juni 2024 di wilayah hukum Polres Jembrana, khususnya di Pekutatan. Kenapa kita baru rilis sekarang? Karena pada saat setelah dilakukan penangkapan, ada dugaan yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Sehingga kami lakukan kajian terlebih dahulu bersama ahli, yaitu kita titipkan di Rumah Sakit Jiwa Bangli, dan sudah keluar hasilnya yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan sementara, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah ada bisikan atau dorongan siapa untuk melakukan seperti itu sampai kamu juga melakukan penganiayaan dan pembunuhan? Ada bisikan juga. Bisikan apa tuh? Gini Pak, nanti kamu datang ke rumah kosong gitu. Nanti kamu kalau melihat mungkin siapa ambil aja gitu. Kamu
Kamu kalau bisa minta maaf sama keluarga korban gimana? Coba sampaikan di depan media, kamu minta maaf sama keluarga. Witari melaporkan untuk Denpost Channel.